Beda ya Pak ya, Iya, dibandingkan beda, ya. dulu kita ya Iya, Pak. iya, Kalau iya. dulu kita apa-apa rumah nomor 1 ya Nomor Pak. 1 betul. Maaf kalau menikah udah punya rumah atau belum Nah, gitu ya Pak ya. betul, mertua tanya ya. Jadi online property portal itu fungsinya adalah untuk melakukan awareness, mengeksplor, adalah konsumer bisa eksplor nih rumah apa yang mereka mau beli. Jadi kita hadir itu untuk memberikan banyak opsi dan juga limitless ya Pak. Jangan sampai kita yang tidak punya rumah nanti akhirnya menyesal Pak. Iya, betul. Yang terjadi di banyak negara lainnya, mohon maaf, misalnya seperti Hong Kong, London, dan lain Jepang. sebagainya ya, Jepang Pak. Itu bahkan orang mau punya rumah itu sampai size-nya kecil Pak. Akhirnya didominate sama investor juga kan Pak. Betul. Nah jadi jangan sampai nih seluruh rakyat Indonesia mungkin yang mendengarkan podcast kita ya Pak Iya, ya, iya. bahwa jangan sampai kita nanti ujung-ujungnya tidak bisa punya rumah, Iya. terus menyewa terus, dan harga itu dipatok oleh investor. Ya memang penting mengedukasi anak-anak muda karena mereka anggap misalnya tadi anggap aja nih gajinya 10 juta gitu kan. Ngopinya aja 4 juta. Iya. Terus belum beli baju yang lain-lain. Akhirnya dia bilang, Betul. nggak cukup deh, kita happy-happy dulu deh. Tapi dia lupa ya tadi yang ibu bilang ya. Iya. Nanti pas mau nikah ditanya sama mertua kan. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Iya, Nah, betul. Mudah-mudahan karena pemerintah sekarang lagi genjot banget. 3 juta rumah. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan ini membuat semua orang sadar, saya penting loh punya rumah nih, Pak. Iya. Jadi Gen Z juga berpikir ya, betul. Kurangin ngopi ya. Betul. Jadi jangan betul. buka kedai kopi terlalu banyak sekarang ya. Welcome to SOS Synergy Open Talk Session. Welcome to SOS Synergy Open Talk Session. Hari ini saya bertemu dengan Ibu Maria. Semuanya ada di sini. Apa tuh Bu ya? Semua ada di sini itu karena saya dari Rumah 123, Pak Ismet. Nah, Rumah 123 itu adalah properti portal nomor 1 saat ini di Indonesia. Jadi kalau nomor 1 pasti semuanya ada, Pak. Iya. Jual, beli, sewa properti semua ada di sini. Semua ada ya. Okay. Betul. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu, mau tanya nih Bu, mengapa generasi muda disebut potensial market sedangkan yang kita tahu generasi muda saat ini jarang yang berpikir untuk memiliki properti di usia sekarang. Dia lebih senang ngopi-ngopi, healing-healing gitu Bu ya. Sehingga uangnya ya habis ke sana tuh Bu. Iya. Bisa jelaskan Bu? Boleh Pak. Mungkin saya mulai dari faktanya dulu nih ya Pak ya. Karena kan memang kan kalau Rumah 123 karena kita properti portal gitu ya, pasti kita punya banyak data. Jadi sebenarnya kalau untuk generasi muda dibilang bahwa mereka tidak mencari properti tidak benar juga. Karena terbukti di portal kita Pak, sebetulnya pencari terbanyak dari kalangan semua usia dari 18 sampai 24 tahun, bahkan dari 25 sampai 30 dari 44 tahun itu semuanya 58% itu adalah di range usia ini. Oke. Gitu. Nah berarti terbukti kalau kayak gitu apa Pak? Artinya memang mereka mencari rumah. Karena nggak mungkin ya kalau cari nggak beli ya Pak ya. Pasti ada intensi gitu ya. Jadi memang itu pertama. Nah kedua yang menarik juga adalah itu tadi dari rentang usia ya Pak ya. Kalau kita lihat orang-orang ini yang 58% ini yang generasi muda ini paling banyak cari rumah di harga berapa Pak? Nah di harganya itu ternyata kita lihat datanya itu hampir di semua kalangan usia bahkan sampai 55 tahun itu yang paling besar memang adalah 1-3 miliar Pak. Oke. Nah, jadi semakin muda memang mencarinya banyak di 1-3 miliar. Bahkan ada yang juga di bawah itu. Dan ternyata semakin usianya lebih tua, nah ini faktorisasi yang terbesar untuk harganya itu bahkan ada di 3-5 miliar dan di 5 miliar ke atas Pak. Gitu. Jadi make sense ya Pak. Jadi semakin usia lebih mature, lebih tua, mencarinya yang lebih mahal. Nah, kalau di usia rentang yang muda itu adalah di 1-3 miliar. Gitu Pak. Nah, lalu ketiga nih Pak. Nah, kalau dilihat seperti itu terus mereka dari harga cari properti yang kayak gimana? Masih didominasi oleh rumah tapak Pak. Rumah tapak. Betul. Nah, jadi masih didominasi oleh rumah tapak artinya apa? Bahwa ya apakah ada cari apartemen Pak? Pasti ada gitu ya, tapi memang secara porsi jauh lebih sedikit. Itu sekitar 75-80% masih mencari rumah tapak Pak. Betul. Nah, mungkin itu tadi dari data lah ya Pak ya, sedikit ya cuplikannya ya Pak. Nah, lalu kalau dilihat dari intensi gitu ya, mungkin mereka mencari itu ada ya Pak, intensinya sangat positif.
Tapi mungkin yang terjadi adalah pada saat mereka memutuskan untuk membeli rumah. Nah, itu faktorisasinya pasti kembali lagi ke finansial ya Pak ya. Nah, jadi menurut saya intensi sudah ada, tinggal bagaimana kita mengedukasi mereka bahwa ini adalah saatnya untuk membeli properti, bahwa semakin muda usia itu adalah usia yang sangat masih produktif ya Pak, kalau mau nyicil gitu Pak. Jadi menurut saya sih potensinya sangat besar Pak kalau kita lihat dari situ ya. Oke Bu, seberapa yakin Ibu dengan online sharing properti yang dapat menyamai tren belanja online saat ini Bu? Itu menarik sih Pak Ismet. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa saya ini juga salah satu orang yang suka beli online juga Pak. Sangat terbantu sebetulnya dengan kesibukan kita ya Pak ya. Beda dulu maling dulu ya Pak, kita harus beli ke pasar dan lain sebagainya. Tetapi yang saya lihat ini dari pandangan saya pribadi ya Pak ya. Khususnya untuk di Indonesia, menurut saya apakah properti akan menjadi seperti online kayak beli consumer goods gitu ya? Menurut saya mungkin at least 5-10 tahun I really believe belum sampai ke sana Pak. Semua prosesnya dilakukan online. Karena apa? Karena sekali lagi orang Indonesia itu kita kalau mau beli rumah ya, karena ini investasi sangat panjang ya Pak ya. Betul. Bahkan orang beli rumah bisa cuma sekali atau 2 kali dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu rumah itu kayak kemarin pandemi Pak. Betul ada online expo kita buat ya Pak. Tapi ujung-ujungnya Pak, mesti lihat Pak rumahnya. Mesti di-feel. Karena beli rumah itu bukan sesuatu yang beli caplok, lihat gambar, langsung beli ya Pak. Betul. Nah, kecuali kalau mau tinggal di hotel Pak. Nah, jadi menurut saya sih masih jauh ya Pak. Selain itu dari experience, dari taste. Tapi kalau kita lihat juga dari surat menyurat ya Pak, dokumen. Banyak banget ya, kalau kita beli consumer goods, kali ini langsung check out selesai ya Pak. Kalau beli rumah kan banyak sekali ya Pak, urusan notaris, surat menyurat, pajak, dan lain sebagainya. Jadi masih jauh Pak. Tetapi fungsinya kita nih Pak, sekali lagi kalau tadi online, berarti kan digital ya Pak. Itulah kita Rumah 123 nih hadir Pak sebetulnya. Jadi online property portal itu fungsinya adalah untuk melakukan awareness, mengeksplor, adalah konsumer bisa eksplor nih rumah apa yang mereka mau beli. Dari harga, dari gaya, dan lain sebagainya. Jadi betul Pak. Jadi kita hadir itu untuk memberikan banyak opsi. Dan juga limitless ya Pak. Artinya orang yang dari luar kota pun bisa beli rumah misalnya di Bali Pak. Atau bahkan dari luar negeri Pak. Kalau dulu konvensional kan mesti baca koran atau mungkin mesti lihat spanduk ya Pak ya. Jadi kalau digital itu bagusnya adalah nggak ada batasan Pak. Jadi dari segala penjuru bisa tahu kalau saya nggak punya waktu, saya pengen cari rumah di daerah A gitu ya, tanpa harus datang dan tanpa harus ngelihat-lihat surrounding gitu ya. Mereka udah bisa oke, ini adalah opsi-opsinya. Jadi menurut saya itu fungsi digital ya Pak untuk properti ya Pak ya. Bukan hanya di Rumah 123 tentunya, banyak media lainnya juga ya Pak ya. Jadi fungsinya adalah sekali lagi exposure dan juga adalah mengedukasi. Selain itu juga hitung dan lain sebagainya. Gitu Pak. Ya kalau saya lihat memang kayak anak saya gitu ya. Dia sering kerja di depan komputer. Kalau mau pesen makanan bukannya nyari kita ke restoran, dicari sendiri ya kan. Dan kebiasaan itu terus untuk produk apapun. Apalagi properti ya kan. Aku mau cari di Jakarta Selatan, di mana yang bagus ya dia cari. Betul. Di harga berapa cari. Jadi itu sebagai kehadiran dari Rumah 123 itu adalah sebagai mediator untuk mencari pilihan yang tepat ya. Jadi pasti kesananya makin keren nih ya kayaknya ya. Iya, semua orang akan larinya ke sana pasti. Dan juga kan kita pilihannya sangat banyak Pak. Kita lebih dari 1,5 juta listing. Artinya itu baik dari secondary, primary, dan bukan hanya rumah dan apartemen Pak. Ada tanah, ruko, pengusaha juga bisa lihat di situ. Kalau saya mau invest di ruko seperti apa sih, commercial. Bahkan sekarang kita punya kategori villa Pak. Betul, berarti kan ada potensi market nih Pak yang kita lihat di daerah tertentu seperti Bali dan lain sebagainya. Untuk orang luar, kalau mau beli villa, invest di Indonesia seperti apa? Jadi itu yang kita lakukan sih Pak. Gitu. Menurut Bu Maria, apa yang membuat generasi muda saat ini kurang melirik untuk memiliki properti? Harga properti yang semakin tidak masuk akal atau gaya hidup zaman generasi now yang tidak memiliki kebebasan finansial, terlilit utang, pinjaman, sehingga tidak memikirkan investasi aset jangka panjang. Jadi ini anak-anak zaman now
cara berpikirnya nih gimana nih Bu? Beda ya Pak ya, Iya, dibandingkan beda. dulu kita ya Iya, Pak. iya, Kalau iya. dulu kita apa-apa rumah nomor satu ya Nomor Pak. satu, betul. Maaf kalau menikah udah punya rumah atau belum Nah, gitu ya Pak betul, ya. kan mertua tanya ya. Iya. Kalau sekarang mungkin mobil kali ya Pak ya. Iya. Nah menurut saya sih salah satu faktorisasi terbesar menurut saya sekali lagi edukasi sih Pak. Iya. Ya edukasi. Karena apa? Karena sekarang gaya hidup ya Pak ya. Iya. Kan gaya hidup anak muda karena faktorisasi terbesar adalah mobility. Kita lihat kemarin semenjak pandemi ya Pak. Sekarang orang kerja nggak harus di rumah. Betul. Orang kerja di mana-mana, di kafe bisa dan lain Iya. sebagainya. Jadi gaya hidupnya, stylenya sangat berbeda dibanding dulu Pak. Iya. Nah kedua adalah tentu finansial ya Pak ya. Iya. Tapi sebenarnya yang tanpa kita sadari gitu ya, bahwa contohnya itu semua mulai dari rumah. Saya percaya itu Pak. Karena contohnya saya punya anak juga milenial juga Pak. Iya. Jadi saya bahkan bilang sama anak saya bahwa kamu kalau udah ada uang, mulai invest dari sekarang. Iya. Mungkin kalau belum bisa beli rumah, tapi ada loh tujuan sana. Jadi saya menanamkan itu Pak ke anak-anak kita. Iya. Jadi kalau saya mengencourage sebenarnya untuk semua orang tua, mengedukasi anak-anak ini sangat penting Pak. Iya. Gitu ya. Bahwa saving tapi untuk apa? Ada short term, ada long term. Jadi education starts from home. Nah, bagiannya kita seperti apa nih Pak kalau dari rumah 1, 2, 3 dan mungkin semua stakeholders properti ya Pak ya. Baik dari developer, agent gitu ya, bahwa kita harus menyediakan edukasi dalam hal financial. Artinya pada saat mereka datang ke kita gitu ya, kita juga mempermudah mereka artinya sebenarnya mampu loh Pak. Kalau punya gaji 20 juta, 30 juta gitu ya. Bapak mampu baik dari sendiri atau mungkin dengan pasangan Pak. Gitu. Jadi memberikan opsi ini dan menghitung itu sangat penting Pak. Iya. Dan mencoba meyakinkan mereka gitu ya. Artinya saving misalnya kita dulu di rumah 1, 2, 3 Pak punya tagline. Saving kopi 1 hari itu bisa untuk DP rumah Pak. Iya, betul. Iya kan? Jadi beli kopinya apa ya? Bukannya tidak boleh beli kopi di luar, artinya kan punya mindset kalau kita dulu istilahnya mengencangkan ikat pinggang ya Pak ya. Kalau kita udah mau beli rumah berarti kan ada motivasi. Betul. Nah, jadi orang Indonesia biasanya harus dimotivate dulu nih Pak. Iya. Kayak kita dulu belum berani, yang penting DP dulu deh beli DP rumah. dulu. Abis itu kan kita kerja keras, Iya. positifnya ya Pak, Betul. cari karir yang lebih baik Iya. gitu ya. Nah, itu kita menurut saya semua stakeholders, demikian juga pemerintah, betul-betul harus bisa bersama-sama menggaungkan ini, mengedukasi di finansial. Nah, kembali lagi tadi menarik Pak Ismet bilang soal pinjol. Iya. Iya betul. kan? Berarti itu kembali lagi ke edukasi Pak. Iya. Artinya ya pinjol bukan meminjam bukannya tidak boleh Pak, betul. Karena mau beli rumah juga minjem Pak sebetulnya. Iya. Cuman arahnya lebih positif, berarti kan Betul. tidak boleh konsumtif. Iya. Ya, nah jadi menurut saya ada beberapa poin tadi mengenai lifestyle. Lalu kita juga mengedukasi kepada orang-orang yang membeli rumah, termasuk tadi kalau di rumah 1, 2, 3 kita ada KPR kalkulator, biar mereka juga bisa hitung. Oh Ya, kalau saya punya itu gaji penting tuh ya, sekian, betul. edukasi. Betul, jadi kalau saya punya gaji sekian, oh bisa nggak ya saya beli rumah? Makanya kalau ada di ads sekarang Pak, di iklan kan, cuman segini loh cicilannya, kamu punya gaji 30 juta, kamu bisa nyicil misalnya 10 juta tiap bulan, gitu. Ya. Berarti sebenarnya mampu Pak, Ya. gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu sih Pak, untuk Ya. memudahkan anak-anak muda sekarang. Ya memang penting mengedukasi anak-anak muda karena mereka anggap misalnya tadi anggap aja nih Iya. gajinya 10 juta gitu Iya, kan. Ngopinya aja 4 juta. iya, Terus belum beli baju yang lain-lain. Akhirnya bilang, Betul. nggak cukup deh kita happy-happy dulu deh. Nah Betul. itu mesti diedukasi tuh Bu. Ya kan? betul. Kurangin ngopinya, Ya, kurangin belanjanya, ya, saving karena rumah itu harganya naiknya bukan deret hitung ya Bu. betul, Bisa deret ukur tuh. betul, Sedangkan income itu naiknya deret hitung ya. betul, Nah, betul. ini yang mesti diedukasi mereka. Yes, Kan saya dengar hari ini anak-anak Gen Z itu lebih senang apa ya katanya pindah-pindah tempat gitu ya. Jadi ngerasain sesuatu yang baru terus gitu. iya, Tapi dia lupa ya tadi yang Ibu bilang ya. iya. Nanti pas mau nikah ditanya sama mertua kan, Heeh. Anda Rumahnya di mana? rumahnya di mana? Iya, Nah, betul. rumah saya di kopi. Oke Bu, selanjutnya Bu. Betul. Bagaimana menurut Bu Maria terhadap generasi muda yang saat ini lebih memilih investasi pada experience atau pengalaman dibandingkan berinvestasi jangka panjang berupa properti yang tadi mereka senangnya ngopi, healing itu bagaimana nih Bu generasi muda ini seperti itu sekarang nih Bu? Iya, memang kembali lagi mungkin ini berkaitan tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Memang mereka memang punya lifestyle seperti itu. Yeah.
Nah, tapi yang mungkin kita juga sebagai stakeholders properti kita melihat bahwa sebenarnya bukan hanya kita, Pak. Pemerintah itu sebenarnya juga mengeluarkan banyak sekali kebijakan loh, Pak. Yeah. Baik dari kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Contohnya apa? Tapi contohnya ya nih, Pak ya. Misalnya kalau dari pemerintah sekarang sampai akhir tahun ini ada PPNBTP. Iya. Ya, artinya pajak itu udah ditanggung nih Pak pemerintah. 11%. Iya, 11%. Tadi 50%, sekarang sampai 100%. Yeah. Tapi bukan sekarang aja Pak, sebenarnya dari 2021 ya Pak ya. Yeah. LTV bahkan 0. Iya. Ya 100% itu LTV-nya diabsorb. Artinya anak muda bisa DP 0%. Dan bahkan mungkin masih ada ya Pak sekarang perumahan-perumahan yang masih menyediakan opsi itu ya Pak. Yeah. Artinya sebenarnya mampu loh Pak. Iya. Cuman apakah ini tidak diketahui informasinya oleh anak-anak muda? Karena sekarang mungkin yang lebih gencar, mohon maaf, investasi misalnya hal-hal yang lain kan. Yeah. Nah berarti kan kita nih Pak, part kita untuk memberitahu kepada seluruh kalangan, baik anak-anak muda bahwa mereka mampu bukan hanya dilihat dari gaji, tapi sebetulnya pemerintah dan juga properti atau developer itu hadir untuk mereka. Yeah, nah jadi ini yang kita kembali harus gaungkan sekali lagi kebijakan-kebijakan itu, dan mudah-mudahan nih Pak, tahun depan kita punya pemerintahan baru, opsi-opsi ini baren banget. Bahkan ada rencana itu jadi apa enggak ya Bu? Mudah-mudahan jadi Pak. Free PPN plus 5% lagi BPHTB dan segala, yes, betul. Terus KPR bisa sampai 35 tahun kalau usia muda. Betul. Wah kalau kayak gitu properti langsung naik. Lompat tuh Bu ya. Betul. Nah yang menarik dari situ Pak, sebetulnya pemerintah ini juga sudah menyadari mengenai kebutuhan, sekali lagi, sandang, pangan, papan, Pak. Ya, tanpa papan kan nggak bisa. Ya, jadi kita lihat bahwa ada kemarin yang saya lihat dari pemerintahan kita ini dilantik, sering sekali dibahas mengenai perumahan. Ya. Bahwa mereka juga tahu bahwa di dalam sektor perumahan ini industri terkaitnya itu sangat banyak Pak. Ya. Gitu. Jadi menurut saya ini akan menjadi momentum penting menurut saya untuk tahun depan ya Pak, properti, dan mudah-mudahan karena pemerintah sekarang lagi genjot banget. 3 juta rumah. Betul. Nah jadi mudah-mudahan ini membuat semua orang sadar, saya penting loh punya rumah nih Pak. Iya. Jadi Gen Z juga berpikir ya, betul. Kurangin ngopi ya. Betul. Jadi jangan betul. buka kedai kopi terlalu banyak sekarang ya. Tetap bisa Pak, iya. Cuman mungkin harus tahu porsinya ya Pak ya, gitu. Begitu sih Pak. Kalau Ibu mendidik mereka, terus akhirnya oh benar juga ya kita mesti menghemat ya kan. Betul. Sedangkan kedai kopi merasa, wah nih zamannya Gen Z ngopi nih, kita buka terus ya kan. Nanti bisa bergeser tuh Bu. Oke Bu, bagaimana pengaruh suku bunga dan PPNBTP bisa membawa dampak positif bagi permintaan sektor perumahan? Apakah dengan cara ini bisa mendongkrak generasi muda bisa mulai tertarik untuk berinvestasi properti? Oh sangat Pak. Kita lihat sebenarnya di portal Rumah 123 sendiri kita melihat kok Pak. Dari 2021 pada saat ada kebijakan mengenai LTV 0%, 100% diabsorb gitu ya, artinya tidak perlu bayar DP, dan juga PPNBTP, kita lihat waktu itu karena Covid ya Pak ya. Oh itu trennya naik sangat tajam Pak, sekitar 30-40%. Kita lihat bahkan itu di pencarian Pak. Yeah. Nah lalu saya ingat itu waktu itu sempat stop ya Pak ya, di 2022 atau 2023 ya Pak ya. Nah itu agak turun tuh Pak, melandai sekitar 14-16%. Tapi begitu di 2023 itu digencarkan lagi ya Pak ya, PPNBTP itu naik lagi Pak. Betul. Jadi, nah artinya kita melihat di sini bahwa ternyata hal ini itu sangat-sangat mendorong. Iya. Untuk orang akhirnya benar-benar membuat keputusan untuk membeli properti Pak. Artinya ini berpengaruh ya Pak, berpengaruh sangat-sangat tajam. Nah sekarang kita lihat lagi, kemarin kan sempat 50% ya Pak, agak melandai. Nah begitu nih 100%, nah mulai naik lagi gitu ya. Cuman memang saat ini sekitarnya, mungkin Pak Isbat tahu lah ya, sekitar 2 quarter ini kita lihat naiknya mungkin tidak setajam tahun lalu, tapi tetap year on year itu kenaikannya 29% Pak. Kita lihat. Ya. Lumayan ya. Ya, itu at least dari portal kita ya Pak ya. Mungkin kalau aktualisasinya mungkin kayak Bank Indonesia mempunyai data yang agak berbeda, tapi kita lihat kalau dari portal kita pencariannya itu sangat positif, year on year-nya 29%. Jadi saya yakin banget kalau nanti tahun depan nih pemerintah punya sweetener gitu ya, kebijakan yang sangat mendukung untuk orang untuk beli properti, baik tadi dari PPNBTP dilanjutkan atau mungkin pajak, BPHTB, orang sangat-sangat look forward ya Pak ya. Mudah-mudahan itu benar-benar akan membuat properti kita this is the year Pak ya. Iya, betul. Ya, nah, tahun depan 2025 ya Pak ya. Betul. Iya, kemarin kan kita sebenarnya tahun 2023 ini kan semua lagi bicarain warning ya Bu ya. Iya, betul. Warning bahwa tahun 2025 mesti hati-hati nih karena ekonomi dunia akan semakin tidak baik ya kan.
Jadi ini akan berdampak ke seluruh dunia gitu. Iya. Tapi ternyata presiden kita yang kali ini agak luar biasa ya Bu ya. Iya, betul. Saya juga surprise, bahkan ada yang ngomong, tahun depan properti bakal bagus. Jadi saya pikir luar biasa ya. Maksudnya bisa out of the box seperti itu ya. Betul, betul. Jadi ya mudah-mudahan tetap di Indonesia ekonomi tetap bisa bergerak naik ya Bu ya. Iya, dan Iya. menurut saya bagus juga sih Pak. Artinya kita benar-benar mencoba memfokuskan apa yang kita punya, potensi yang kita Betul, punya dulu betul. gitu ya. Dan saya rasa itu hal yang sangat penting dan mungkin itu dimulai dengan perumahan. Sekali lagi kembali lagi industri yang terkait dan itu kemarin Pak Menteri kita Menteri PKP gitu ya Iya. mengutarakan hal-hal demikian. Jadi menurut saya dan bukannya tidak punya potensi Pak, sekian banyak lahan perumahan yang sudah dibangun tidak terhuni itu potensi Pak. Mudah-mudahan itu sangat mendorong perekonomian kita. Mungkin Betul. itu yang sesuatu yang kita tidak lihat ya. Iya. Dan makanya tadi Bapak bilang betul, luar biasa Iya, sekali iya. khususnya. Jadi bukan hanya presiden yang out of the box, Mhm. bahkan energi itu turun ke menteri-menteri ya. Betul. Segala macam menteri nih saya lihat digalakan, Betul. ngomong sama DPR, Betul. bahkan aset-aset yang disita ya Iya, kan betul. bisa dibikin rumah, bekerja Betul. sama dengan developer. Iya. Saya kaget loh itu. Iya. Itu benar-benar sesuatu yang tidak terpikirkan dan impossible gitu. Yes. Sampai developer-developer juga merasa gitu. Kalau kita tidak bangkit di 2025, maka 172 bisnis turunan properti itu juga akan kena imbas kan. Betul. Kalau kena imbas, maka imbasnya jadilah Semua. seperti apa yang dunia dikatakan. Yang Betul. dunia katakan bahwa tahun 2025 properti akan Suram. suram. Tapi kalau lihat pemerintah kita hari ini luar biasa. Bahkan juga kita berpikir ya, pemerintah bebasin tetap 11%, malah ditambah free BPHTP gitu ya. Betul. Saya bilang, duit dari mana nih nanti nih untuk covernya? Ya. Ternyata luar biasa loh. Ya. Pemerintah akan bilang apa? Sebenarnya duit-duit di underground, duit yang tidak terlihat itu ratusan triliun Betul. yang bisa pemerintah tarik dari koruptor-koruptor dari segala macam. Itu yang untuk membantu apa-apa yang disubsidi pemerintah seperti Betul. pupuk atau apa, saya dengar juga disubsidi karena mau swasembada pangan Iya. gitu ya. Iya. Saya lihat wow keren loh. Jadi Iya. mudah-mudahan pemerintah kita ini bisa menjadi anomali ya Indonesia ya. Iya. Dan yang out of the box ini bisa ditiru sama negara lain nih Bu. Betul. Selanjutnya nih Bu, saya mau tanya tentang mitos atau fakta nih. Nah, ini yang Iya, menarik nih Pak ya, ya. mitos atau fakta nih Bu, ya kan? Kebebasan menyewa vs komitmen membeli. Generasi muda memilih kebebasan menyewa. Mitos atau fakta nih Bu? Agak susah, tapi menurut saya ini adalah fakta. Fakta ya. Ya, saat ini. Iya, iya. Itu sangat didukung sama data kita, Pak. Memang saat ini kalau usia yang lebih muda gitu ya, tadi pencarian memang betul gitu ya. Tapi apakah saat ini mereka memiliki kebebasan menyewa? Yes. Memang menyewa itu paling banyak memang di usia yang muda saat ini kalau Iya, di portal betul. kita. Iya, saya juga dengar dari anak-anak muda yang sekarang ya. Mereka ngomong gini, lu nggak beli rumah, nanti lu akan naik terus lo harga rumah. Enggak lah, kita lebih seneng pindah-pindah apartemen nih Bu. Iya. Jadi tinggal apartemen ini Iya. 3 bulan, 6 bulan, nanti di tempat lain. Iya. Sampai kapan kalau mereka berpikir seperti itu mereka bisa punya rumah? Betul. Sedangkan rumah kan harganya naik terus kan. Betul. Harusnya mereka menghemat ya. Iya. Jadi ini fakta ya, bukan mitos ya Bu. Fakta. Dan tadi benar Pak Ismet bilang bahwa apartemen. Memang data kita seperti itu, Pak. Iya, Jadi memang kalau untuk menyewa yang usia muda bukan di rumah, Pak, Iya. tapi di apartemen. di apartemen. Betul. Tapi seiringnya bergeraknya usia itu semakin sangat kecil, Pak. Tapi menurut saya tinggal tunggu waktu sih itu, Pak. Iya, iya. Karena nah itu pentingnya kita mengeduket mereka dari sekarang bahwa ini align sama pemerintah kemarin ya, Pak, menyediakan opsi 15 sampai 20 tahun misalnya gitu ya, atau bahkan lebih longer. Nah, Iya. tergantung ya, Pak, kalau mereka memang sudah bisa mulai mencicil dari usia yang muda, berarti kan sangat produktif ya, Pak. Iya. Jangan sampai udah nggak produktif masih Nyicil. nyicil ya, Pak. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini align juga ya, Pak ya, sama misinya pemerintah. Jadi pasti anak-anak muda umur 25 ya, udah income udah cukup. Ya. 25 kalau 30 tahun berapa? 55 ya. Masih Ya. produktif loh 55. Iya. Dan yang jangan lupa gini, Pak. Sekarang kita lihat anak-anak muda ini bahkan nggak usah 25 tahun, Pak. Iya. Sebenarnya mereka sekarang masih kuliah aja sudah punya kreativitas, Pak. Iya. Mereka bisa bekerja dari mana aja. Betul. Nah, betul. mungkin ini sesuatu potensi yang harus dilihat oleh lembaga finansial, Pak. Betul. Mm-mm. Oke, Bu.
melanjutkan pembicaraan tadi ya, harga properti yang tinggi dan pendapatan yang rendah membuat generasi muda tidak bisa membeli properti ini, Bu. Bagaimana nih pandangan Ibu nih? Sebenarnya saya bilang itu mitos juga, Pak. Ya. Karena banyak sekali opsi properti yang saat ini bukan tinggi, tapi adalah melihat preferensi. Ya. Artinya anak-anak muda juga harus tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mencari rumah yang memang hanya di kota saja ya Pak ya. Tapi apakah opsi harga murah itu ada di luar kota? Ada. Maksudnya bukan luar kota ya, maksudnya kota pinggiran ya Pak ya. Kalau di kota ya jelas lah, nggak bisa lagi lah Pak. Kita bisa dapat rumah harga di bawah 1 M. Tapi apakah ada harga rumah 300-400 juta? Ada. Apalagi saat ini banyak sekali dibangun transportasi ya Pak. Massal, LRT, MRT, itu sudah sampai di sana juga di Cisauk sana udah akan ada LRT Pak gitu. Betul. Jadi itu menurut saya adalah mitos. Mitos ya. Oke. Generasi muda ini kan pesimis memiliki investasi rumah nih karena harganya mahal ya. Tapi sebenarnya kalau mereka sendiri sudah sadar, sudah diedukasi, menghemat, mereka bisa cari rumah yang dekat LRT. Betul. Karena mereka beli rumah agak jauh, tapi naik LRT kan sampai di kantornya di Sudirman atau di tengah kota di Kuningan, sangat betul sekali. Mereka bisa gitu. Bisa. Dan harganya memang masih banyak kok Pak, yang ada di bawah 500 juta, di bawah 1 miliar ada. Yang penting aksesnya dekat LRT paling gampang ya. Betul. Jadi developer yang dekat LRT bakal sukses nih Bu. Iya. Bu, program pemerintah sudah cukup membantu generasi muda untuk memiliki properti, tapi tidak dimanfaatkan oleh generasi muda Bu. Gimana nih Bu? Mitos menurut saya Pak. Mitos ya. Karena sebetulnya saat ini maksudnya dari 2021 gitu ya, saya rasa banyak juga kok anak-anak muda yang memang saat ini pembelinya justru memang paling banyak adalah di usia rentang 24 sampai 34 tahun, itu juga sangat banyak Pak. Jadi menurut saya itu mitos. Banyak juga kok Pak yang sudah memanfaatkan. Oke. Habit ya, kebiasaan nongkrong generasi muda membuat generasi muda tidak bisa memiliki properti. Mitos apa fakta nih Bu? Sebenarnya ini bisa mitos bisa fakta Pak, gitu ya. Karena tergantung sih apakah ada anak-anak muda yang tidak bisa membeli properti karena gaya hidup, betul ada. Tapi banyak juga kok anak-anak muda yang sebenarnya punya lifestyle tetap happy gitu ya. Tapi dia juga sebenarnya sudah melakukan saving dan memang beli properti gitu ya. Jadi bisa dua hal nih Pak, gitu. Tergantung point of view-nya dari mana. Dari mana ya. Oke Bu, selanjutnya Bu. Program rumah murah tidak tepat sasaran. Lebih banyak membeli dari kalangan mampu untuk disewakan. Mitos atau fakta nih Bu? Sebenarnya kalau saya bilang memang mungkin fakta, tapi mungkin saya agak harus mengklarifikasi hal fakta ini hanya berdasarkan apa yang saya baca ya Pak ya. Tapi berapa datanya exactly saya rasa itu kementerian yang tahu. Tapi at least kita tahu bahwa memang saat ini memang banyak kemarin perumahan murah yang memang disewakan seperti pemberitaan. Nah, saya rasa ini kembali lagi ya Pak, ke edukasi dan bagaimana pemerintah meng-approach. Yang menurut saya saat ini yang sudah dilakukan, menurut saya ini sudah baik. Yang akan mau dilakukan nih Pak ya. Karena gini Pak, kalau kita bicara masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya mungkin mereka kalau cuman hanya dibilang, oh oke nih harus beli rumah segini gitu ya, mereka yang masih mereka pikirkan adalah kebutuhan hidup ya Pak. Kebutuhan hidup, betul. Artinya apa? Mungkin kita harus menyediakan opsi-opsi lain atau cara approach lain supaya mereka sadar bahwa ini penting buat mereka. Cuman mungkin kembali lagi ke finansial, caranya seperti apa. Nah ini yang yang kita semua, khususnya pemerintah, harus benar-benar bisa mentargetkan orang-orang yang berpenghasilan rendah tersebut. Dan saya rasa backlog kemarin 12 juta ya Pak, sekitar 11-12 juta ya. Target 3 juta rumah. Kalau Pak pemerintahan presiden sekarang itu 5 tahun berarti 15 juta rumah. Menurut saya bisa jadi kurang ya Pak ya. Iya, pasti kurang. Sangat kurang. Yang kecil menjadi besar, yang besar membutuhkan rumah. Betul, dan belum lagi mungkin orang-orang yang nanti angka kelahiran dan segala macam ini kan akan naik juga. Jadi menurut saya sudah baik gitu apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Mudah-mudahan 15 juta ini terabsorb gitu ya, bisa memenuhi. Bahkan kalau bisa lagi, kalau memang pemerintah nanti di tahun ketiga, tahun keempat bisa digenjot lagi pembuatannya, akan sangat positif ya Pak ya. Betul. Ya Bu, jadi yang terakhir nih Bu, kayaknya kita bangga sama pemerintah kita yang sekarang ya Bu. Betul. Untuk mencapai 3 rumah yang kita bilang 3 juta. Iya 3 juta rumah ya, yang kelihatannya sulit dicapai, tapi dengan terobosan-terobosan dari Presiden, dari free menteri, PPN, tambah BPATB, terus usia bisa KPR bisa sampai
35 tahun kalau nggak salah saya Betul. dengar. Dan menterinya juga Ya. ikut bergerak cepat, Ya. cari lahan-lahan yang Nganggur, disita, ya, yang nganggur, lahan-lahan pemerintah dibangun apartemen di lokasi-lokasi BUMD, ya Yes, kan? Wah, betul. ini luar biasa nih. Betul. Saya rasa kita bangga nih sama pemerintah yang sekarang, ternyata cara berpikirnya out of the box, bahkan ekonomi yang jelek di tahun 2025 malah berbalik buat Indonesia ini bakal bagus ya Bu. Betul Pak. Ya kita terima kasih nih pemerintah kita yang sekarang, semoga ini bisa benar-benar menjadi realita ya Bu ya. Iya, harus Pak. Ya. Untuk kita semua stakeholders property, tapi sekali lagi saya menekankan bahwa bukan hanya kita Pak yang bergerak, tapi mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia akan sangat tergerak bahwa properti itu atau papan itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita di kemudian hari. Paling cuma note saya ini Pak, jangan sampai kita yang tidak punya rumah nanti akhirnya menyesal Pak. Iya, betul. Yang terjadi di banyak negara lainnya, mohon maaf, misalnya seperti Hong Kong, London, dan lain Jepang. sebagainya ya, Jepang Pak. Itu bahkan orang mau punya rumah itu sampai size-nya kecil Pak. Akhirnya didominate sama investor juga kan Pak. Betul. Nah jadi jangan sampai nih seluruh rakyat Indonesia mungkin yang mendengarkan podcast kita ya Pak Iya, ya, iya. bahwa jangan sampai kita nanti ujung-ujungnya tidak bisa punya rumah, Iya. terus menyewa terus, dan harga itu dipatok oleh investor. Iya, Jadi iya. mumpung ini ada kesempatan yang sangat baik, seluruh masyarakat Indonesia, it's time to buy property. It's time to buy property. Terima kasih Bu. Iya Pak, Jadi kesimpulannya pertama edukasi Bu ya. betul? Pemerintah sudah dukung, ya Betul. kan? Ngurangin ngopi Bu ya. Iya. Kurangin Lifestyle. healing, ya. Iya. Kurangin healing ya. Iya. Dan Oke. making decision Pak, jangan Iya. lupa. Iya, making decision yang paling Yes, penting ya kan. Udah betul. dengerin making decision ya. Iya, momentum, take the Oke, momentum iya. Pak. Bu, closing statement dari Bu Maria dari Rumah 123 tentang bagaimana dengan properti tahun 2025 ini Bu. Properti 2025. Jadi quote dari saya nih Pak Iya. ya. Oke. Saya berharap properti industri di tahun 2025 itu akan semakin maju, semakin kuat, dan tentunya properti industri dapat menyokong ekonomi Indonesia di tahun 2025. Oke, terima kasih Bu Maria untuk waktunya yang sudah hadir ke studio Iya. TV Sinergi. Iya, dan Oke. jangan lupa Pak, Iya, cari rumah, cari di rumah 123. mantap. Oke, thank you Bu. Sama-sama Pak Ismet. Oke Bu Maria, ini ada sponsor kita dari Hotel Tebu di Bandung di Jalan Riau. Wah, Lokasinya sangat strategis. Ibu menginap di sini, terus anak-anak belanja-belanja apa branded ya apa? Iya. Branded lah ya Pak ya. Factory Outlet. Factory Outlet, ya. Ini Dari untuk healing Hotel ya, Tebu Pak? Bandung. Ya. Ini untuk healing berarti ya? Iya, untuk healing Oh, ya. iya. Terima kasih Pak Ismet. Oke Bu, thank you. Terima kasih Hotel Tebu Bandung.